Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita kembali berjumpa di dalam ibadah online, ibadah sekolah minggu GBI Shalom, ibadah online. Pada pagi hari ini kita bersama-sama memujikan satu pujian, Haleluya, Haleluya 12 kali. Mari adik-adik kita menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu GBI Shalom secara online. Kami percaya Tuhan memberkati kami masing-masing, anak-anak sekolah minggu, bahkan orang tua kami yang mendampingi kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian, Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua, sayang Mama. Sayang Papa, sayang Mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua, sayang semua. Sayang semua. Tuhan Yesus terus mengasihi dan menyayangi kita semuanya. Kita pujikan pujian Hompilah Hompimpa, Yesus jagoan. Ya, Dia adalah jagoan kita adik-adik. Kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia menyelamatkan istri.
Rohanku, hokilah hokilah Yesus pujaanku, oh, hokilah hokilah Yesus jagoanku, dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku, dialah Tuhanku, dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku, dialah Tuhanku, dia jagoan hidupku. Puji Tuhan, adik-adik, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan yang sudah disiapkan, diberikan kepada guru-guru sekolah minggu, biar adik-adik boleh memasukkannya ke dalam persembahan itu. Adik-adik, mari bersama-sama kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan, Engkau menolong tangan-tangan yang memberikan persembahan ini Tuhan, dan juga berkati orang tua kami yang memberikannya kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama pujikan satu pujian firman-Mu Beta bagi kami Engkau telah berjalan. Saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya kami duduk mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang di rumah, apa kabar? Bahwa saat ini ibadah sekolah minggu GPI Shalom masih streaming, tapi tidak mengapa. Yang penting adik-adik tetap mengikuti setiap kebaktian yang diadakan di GPI Shalom, yaitu kebaktian sekolah minggu, supaya pertumbuhan rohani adik-adik senantiasa dapat bertumbuh dengan baik. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang 11.
kalau kita membaca judulnya adalah atau perikopnya adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Tentunya adik-adik sudah pernah melihat orang yang menjala ikan. Tentunya di pantai ataupun di sungai. Dalam firman Tuhan saat ini, yaitu pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajar di tepi pantai Genesaret. Banyak orang yang mengerumuni, banyak orang yang datang ingin mendengarkan ajaran daripada Tuhan Yesus. Tentunya yang diajarkan adalah hal kerajaan surga. Banyak orang yang berbondong-bondong, baik itu muda, baik itu tua, anak kecil, laki-laki dan perempuan, mulai mengerumuni Tuhan Yesus. Dengan tujuan agar supaya dapat mendengarkan firman yang telah disampaikan. Karena banyaknya orang, maka Tuhan Yesus naik ke salah satu perahu. Di situ ada 2 perahu. Kemudian Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus. Pada saat Tuhan Yesus naik ke perahu Simon Petrus, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan agar supaya menjauhkan sedikit dari pantai. Semua orang melihat, semua orang mendengar ajaran yang disampaikan Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Semua memperhatikan. Karena apa? Semua ingin mendapatkan berkat yang datang dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar dengan penuh kasih, dengan kesungguhan hati hal kerajaan surga. Karena orang-orang yang mendengar juga ingin masuk di dalam kerajaan surga. Dan apa yang disampaikan Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang beranjak dari tempat duduknya. Semua memperhatikan dengan baik. Semua orang merasa puas. Dan pada saat itu, kemudian Tuhan Yesus memerintahkan pada Simon, tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Kita melihat pada saat itu bahwa Petrus sudah semalam-malaman tidak satu pun dapat menangkap ikan. Padahal dia adalah seorang nelayan yang sangat pandai sekali, sudah berpengalaman, ya. Dan pada saat itu bahwa nelayan masih menggunakan dengan cara tradisional, yaitu mencari ikan pada waktu malam hari. Mengapa demikian? Tentunya di antara adik-adik sudah ada pernah yang mendapatkan pelajaran ini. Karena pada waktu malam terjadi angin darat, yaitu angin dari darat menuju ke laut. Disitulah para nelayan tradisional untuk mencari ikan. Kemudian pada pagi harinya dia kembali mengikuti, yaitu angin laut, dari laut menuju ke darat. Tapi kalau sekarang ini kita melihat bahwa mencari ikan kapanpun bisa, karena tidak menggunakan angin, tenaga angin, tapi menggunakan tenaga mesin. Ya, Om Warino pernah pergi ke daerah pantai. Di sana banyak sekali orang-orang yang mencari ikan, nelayan yang mencari ikan. Tapi tidak pada malam hari, siang hari, sore hari. Mereka mudah sekali mencari ikan. Karena apa? Mereka tidak lagi menggunakan angin, tapi sudah menggunakan mesin boot, sehingga kapanpun dapat dilakukan. Tetapi bahwa Simon Petrus masih menggunakan tenaga angin pada saat itu. Pada saat Tuhan Yesus memerintahkan
tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Petrus mengatakan, Tuhan, sudah semalaman aku mencari ikan, tapi tidak ada satupun ikan yang aku dapat. Ya, coba kita buka bersama-sama di dalam ayat, ya, Lukas 5 ayat yang keempat. Ini adalah kata Tuhan Yesus. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini adalah perintah Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengajar, maka dia melihat bahwa Petrus itu tidak mendapat apa-apa. Kemudian dia memerintahkan, tebarkanlah jalamu di tempat yang dalam. Tanpa berpikir panjang, Petrus mengatakan seperti ini, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan membalikkan jala juga. Sudah bekerja keras, berarti tidak hanya seenaknya, tapi sudah bekerja keras, melemparkan jalannya ke kanan, ke kiri perahu, ke kanan perahu, tapi tidak mendapat apa-apa. Kemudian Simon Petrus mengatakan, karena ini yang memerintahkan adalah Guru, maka aku akan melakukannya. Firman Tuhan Yesus dilakukan oleh Petrus untuk menangkap ikan. Apa yang terjadi kira-kira adik-adik? Semalaman Petrus sudah menebarkan jalannya ke kanan, ke kiri, tapi tidak ada satupun ikan yang ditangkap. Tetapi apa yang terjadi setelah Petrus menuruti perintah dari Tuhan Yesus? Coba ayat yang ke-6 kita buka bersama-sama di dalam Lukas 5 ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sejumlah besar banyak ikan dan jala mereka mulai koyak. Koyak itu apa, adik? Mulai sobek. Kalau sudah mulai sobek berarti ikannya dapat lepas kembali. Dan Petrus saat itu tidak dapat mengangkat sendirinya, sehingga dia harus mengajak temannya. Ya, di situ ada Yakobus dan Yohanes. Keduanya ini adalah anak Zebedius, ya. Yakobus dan Yohanes. Mereka adalah anak daripada Zebedius. Kemudian bahwa mereka mengambil ikan-ikan itu dan ditaruh di atas perahu. Apa yang terjadi pada saat ikan-ikan itu ditaruh kedua perahu? Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ikannya penuh dua perahu dan perahunya hampir tenggelam. Kira-kira kalau hampir tenggelam hanya kurang beberapa senti karena banyaknya ikan. Pada saat semua orang itu melihat apa yang terjadi, mereka mulai takjub karena belum pernah melihat nelayan-nelayan yang mencari ikan mendapat ikan sebanyak itu. Wah, itu kalau dijual sudah laku banyak sekali, mendapat uang yang cukup besar, ya. Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes, ya. Karena apa? Kuasa daripada Tuhan Yesus. Mengapa semuanya ini bisa terjadi? Ya. Karena apa?
bahwa Simon Petrus mentaati perintah dari Tuhan Yesus. Maka mujizat itu telah terjadi. Demikian pula dengan adik-adik. Ya, bahwa mujizat Tuhan Yesus sampai sekarang ini masih nyata apabila kita percaya akan firman Tuhan, apabila kita percaya akan perintah Tuhan Yesus. Mujizat itu juga akan dinyatakan kepada kita semua. Setelah Simon Petrus melihat kejadian yang luar biasa, maka ia tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku adalah orang yang berdosa. Simon Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang berdosa dan tidak layak bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Orang yang mengakui dosanya adalah orang yang terbaik daripada mencari kesalahan orang lain, daripada mengaku dirinya adalah baik, dirinya adalah suci, dirinya adalah benar. Justru itulah orang-orang yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Apakah pada saat Tuhan Yesus melihat Petrus tersungkur di kakinya, kemudian dia mengatakan, ya pergilah daripadaku, sebab engkau adalah orang yang berdosa, yang tidak layak bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus tidak demikian. Tapi dia mengatakan, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Luar biasa, adik. Yang tadinya menjala ikan, oleh Tuhan Yesus dijadikan penjala manusia. Apakah di mana-mana Yakobus, Yohanes, Petrus kemudian membawa jala. Setiap ada orang dijala demikian. Oh tidak. Wah, kalau itu banyak orang yang marah. Dalam arti apa? Memberitakan Injil, mencari jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan. Dari penjala ikan dijadikan penjala manusia. Sekarang saya ingin tanya, kira-kira adik-adik bisa atau tidak untuk menjadi penjala manusia? Om, saya kan masih kecil. Pak, saya kan masih kecil, masih SD, belum apa-apa. Usia, kedudukan, pendidikan tidak menjadi persoalan untuk menjadi penjala manusia, untuk menjadi penjala jiwa. Siapapun bisa. Anak-anak yang usia 5 tahun, oh bisa. Anak-anak sekolah minggu semuanya bisa mengajak orang tuanya yang belum percaya kepada Tuhan. Pak, ayo besok minggu kita ke gereja. Atau boleh, Pak, ayo kita mendengarkan firman Tuhan melalui streaming. Tolong ditemani saya. Supaya ayah, ibu, atau yang lainnya yang belum percaya kepada Tuhan juga mendengarkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, yaitu sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Kemudian apa yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus? Dikatakan mereka meninggalkan semuanya. Dikatakan semuanya. Coba perhatikan ayat yang ke-10, yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatunya, lalu mengikut Yesus. Andreas, Yakobus, Petrus, dia tidak datang kepada orang tuanya. Pak, saya akan mengikut Tuhan Yesus, saya akan menjadi penjala manusia. Tidak demikian. Dia
lalu meninggalkan segala sesuatunya, meninggalkan perahunya, meninggalkan ikan hasil tangkapannya, kemudian untuk mengikut Tuhan Yesus. Karena apa? Bahwa mengikut Tuhan Yesus menjadi penjala manusia adalah lebih utama daripada menjadi penjala ikan. Karena apa? Bahwa upahnya adalah upah yang kekal, yaitu masuk di dalam kerajaan surga. Demikian pula kita, adik-adik. Sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang belum percaya kepada Tuhan. Dan ini juga tugas adik-adik loh ya. Bukan hanya tugas guru sekolah minggu, bukan hanya tugas pengerja gereja, bukan hanya tugas Bapak Pendeta, tapi ini juga tugas adik-adik. Karena adik-adik sudah diselamatkan, maka adik-adik juga harus membawa jiwa-jiwa yang baru untuk datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya, saya percaya ya, kalau adik-adik berdoa, memohon kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada adik-adik untuk mencari jiwa-jiwa yang baru, untuk mencari teman-teman yang baru, untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dan berkat Tuhan akan dilimpahkan kepada kita semua. Jadi, ya, adik-adik harus peduli keselamatan untuk semua orang, bukan hanya untuk adik-adik saja, tapi untuk semua orang yang belum percaya. Setiap orang yang percaya mendapat kehidupan yang kekal, mendapat upah dari Tuhan Yesus. Yesus yaitu surga yang mulia. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk ayat hafalan Lukas 5 ayat 10b. Coba dibuka semuanya. Yang membawa HP bisa, yang membawa Alkitab bisa. Lukas 5 ayat 10b. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Ya. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, kekuatan dalam kehidupan kita semua. Walaupun kita streaming, tapi tidak ada bedanya pada saat kita berkebaktian langsung dan streaming, asal hati kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala puji syukur dan terima kasih. Tuhan telah memberkati kami, di dalam kami mendengarkan sabda firman-Mu. Bagaimana Tuhan telah menjadikan Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi penjala manusia. Demikian pula Tuhan, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu GBI Shalom, untuk menjadi penjala manusia, untuk mencari jiwa-jiwa, untuk datang kepada Tuhan, baik itu orang tuanya, baik bapak, ibunya, saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan, agar mereka boleh selamatkan melalui anak-anak sekolah minggu GBI Shalom. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kami yakin dan percaya firman yang sudah kami sampaikan sudah menjadi berkat dan tertanam dalam hati yang paling dalam bagi anak-anak kami, sehingga firman yang mereka dengar bertumbuh, berkembang, berbuah dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh menjadi saksi-Mu, saluran berkat teladan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa pula ya Bapa untuk anak-anak kami, sekolah minggu GBI Shalom yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang dalam kebimbangan Tuhan berikan ketenangan dalam jiwa mereka, yang undur daripada Tuhan, jamah hati mereka, agar mereka boleh bersama-sama dengan kami kembali untuk berbakti dan memuliakan nama-Mu. Berkati pula ya Bapak sekolahnya, walaupun masih lewat online, agar Tuhan juga memberikan kerajinan di dalam belajarnya. Demikian pula untuk kedua orang tuanya, agar Tuhan juga memberkati, berkat jasmani, berkat rohani, agar senantiasa Kau nyatakan dalam kehidupan mereka. Bahkan orang tua yang belum percaya kepada Tuhan, pakailah Tuhan anak-anak kami untuk menjangkut jiwa-jiwa mereka. Ampuni segala dosa kami, sucikan hati pikiran kami,
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Tetap taati protokol kesehatan dimanapun kita berada. Shalom, Tuhan memberkati. Baiklah adik-adik, kita akan menutup ibadah online sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Mbak Tuti ingatkan lagi adik-adik, jangan lupa adik-adik memakai masker, menjaga jarak, juga mencuci tangan. Ya, baik, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menutup ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dari awal ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam puji-pujian, dalam firman Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan terus memberkati kami anak-anak sekolah minggu GBI Shalom, memberkati orang tua, memberkati setiap guru-guru juga, supaya kami terus diberikan kesehatan, kekuatan, juga sukacita oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih.